Sekali lagi terima kasih mewakili para panitia dan juga seluruh alumni dari Reuni Haji Pusdai. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan juga support rekan-rekan sponsor yang telah membantu terlaksananya rangkaian acara. Untuk para alumni, jangan lupa di belakang ada beberapa stall atau juga ada beberapa stand dari para sponsor ya. Setelah tentunya pada saat acara ramah tamah nanti, selain menikmati jamuan santap siang, untuk bisa berkunjung kepada rekan-rekan stand atau rekan-rekan booth dari para sponsor yang telah ikut memeriahkan dan juga membantu terlaksananya rangkaian acara. Selain para sponsor, kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk seluruh alumni haji yang telah memberikan kadedehnya untuk para panitia ya, dari masing-masing angkatan. Tadi sudah tercatat, sudah memberikan apresiasi dan juga kadedeh support untuk rangkaian acara. Kami haturkan terima kasih sekali lagi untuk masing-masing angkatan yang telah memberikan langsung kepada para panitia untuk support berupa kadedeh rangkaian acara. Operasi Haji Center ya untuk logam mulia. Ibu lagi ya tuh. Oh, diwakili. Iya. Ada. Gimana tips atau diskon? Baik, mohon izin untuk diabadikan dulu untuk seluruh rekan-rekan sponsor. Iya, alhamdulillah untuk seluruh sponsor, terima kasih sekali lagi atas supportnya. Hadirin Bapak Ibu, untuk reuni haji dan juga umroh dari Pusdai, berikutnya berkenan kita sama-sama mendengarkan tausiah, ditutup dengan doa tentunya kepada guru kita tercinta, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami persilakan untuk Pak Kiai memberikan tausiah dan juga menutup dengan doa rangkaian acara reuni haji dan umroh dari Pusdai di tahun 2024 ini. Mangga nyanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua DKM Pusdai yang saya cintai, saya hormati, bapak-bapak dari pimpinan Biro Perjalanan Haji Umroh,
ataupun lembaga-lembaga yang turut mensponsori acara ini, dan kepada para alumni haji dan umroh Pusdai serta keluarga besar Pusdai, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk bersilaturahim langsung dengan Bapak dan Ibu mengenang beberapa tahun yang lalu ketika bersama-sama di Pusdai. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke tanah suci, baik umroh maupun haji, karena kita tahu tidak semua yang berkeinginan bisa datang ke tempat berangkat ke tanah suci ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena faktor-faktor usia ataupun juga faktor-faktor lain yang memang tempat untuk haji dan umroh itu tentu terbatas hanya di Saudi saja, tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Mungkin pertanyaan yang baik kita coba tanya kepada diri kita adalah, berhasilkah ibadah umroh dan haji kita? Hanya Allah yang Maha tahu, ya. Sebuah ibadah itu berhasil selain sah secara agama, memenuhi syarat dan rukun, tentu adalah ibadah itu melahirkan perbaikan. Sebab dalam ajaran Islam, ibadah itu tidak hanya bentuk ritual, upacara penyembahan, tapi di dalamnya ada nuansa pembinaan orang yang telah melaksanakan ibadah tersebut, dari mulai ibadah bersuci, ibadah sholat, ibadah saum, apalagi ibadah zakat, dan bahkan juga ibadah haji. Jadi kalau kita ingin mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan ibadah saum kita, selain Allah yang Maha tahu, adalah kita sendiri bisa melakukan introspeksi. Ini saya ada perbaikan apa enggak setelah haji, tambah bager atau tambah bader begitu, ya, hanya kita yang tahu. Jadi sebab dalam ajaran Islam, setiap bentuk ibadah itu selain merupakan bentuk penghambaan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu juga merupakan riyadhah, semacam pelatihan untuk peningkatan kualitas keimanan. Bahkan akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan penelitian. Ternyata ibadah-ibadah ritual keagamaan yang dilaksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, tentu sesuai dengan aturan, ternyata juga melahirkan ketentraman. Jadi orang merasa lebih tenang, lebih tentram. Saya ingin sampaikan, ada catatan di agenda saya yang pada waktu pandemi kemarin saya buka-buka, ada beberapa hal yang ternyata ingin saya sampaikan. Tahun 70 sekian, lupa nomor tahun 70 sekian, saya dan asisten saya di ITB mengerahkan penelitian oleh mahasiswa. Banyak poin-poin yang diteliti, tapi saya ingin sampaikan dua aja, yaitu tentang sholat dan kemudian khususnya sholat malam dan baca Quran. Jadi kesimpulannya adalah, orang-orang yang membiasakan sholat malam, sholat fardu dan sholat malam, serta akrab dengan Al-Quran, pada umumnya lebih tangguh menghadapi ujian, cobaan dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh nakaberangan begitu. Wallahu alam. Tapi itu hasil penelitian, dapat dipertanggungjawabkan, ratusan orang yang diteliti. Ketika ada isu yang disebut psikosomatik, banyak orang yang sakit bukan karena tularan penyakit, tetapi karena gangguan pikiran, karena ketersinggungan, karena kekecewaan. Banyak orang yang sakit bukan karena penyakit, tetapi karena hal-hal yang menyangkut psikis. Nah, tahun 80 sekian, asisten saya dan beberapa mahasiswa melakukan juga penelitian. Nah, penelitiannya adalah hasilnya yang cukup menarik. Orang yang biasa sholat malam dan orang yang biasa baca Quran, ternyata kepikunannya ditangguhkan. Wallahu alam. Hasil penelitian rasanya secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, tapi saya percaya. Kenapa percaya? Ada dalilnya, ada ajarannya di dalam Al-Quran. Bahkan bukti sejarah. Bukti sejarah apa? Kita ambil contoh aja. Dalam sejarah Islam itu ada orang-orang yang punya prestasi jenius yang luar biasa. Karya-karya tulisnya monumental.
diterjemahkan ke dalam berbagai macam puluhan bahasa. Sampai sekarang lebih dari 100 tahun tetap menjadi pegangan yang secara fanatik orang mengikutinya. Kita ambil dua tokoh saja, dua representatif. Satu dalam dunia fikih, Imam Syafi'i. Yang paling besar pengaruh fikih itu di Indonesia adalah fikih Syafi'i, sehingga kita sering mengatakan saya mazhab Syafi'i. Begitu besar pengaruhnya. Al-Um namanya. Kemudian yang kedua, dalam dunia sufi atau kita sebut saja etika akhlak, yaitu Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin. Ini juga sudah diterjemahkan dalam berbagai macam puluh bahasa. Sampai sekarang kitab Ihya itu menjadi rujukan di pesantren-pesantren, dan orang bangga dengan Ihya Ulumuddin itu. Dan memang luar biasa lah. Nah, apa amalan beliau-beliau itu? Amalan-amalan beliau sehingga melahirkan sebuah prestasi yang monumental, dikagumi, diikuti, bahkan kadang-kadang fanatik begitu orang kepada pendapat-pendapatnya. Dalam konteks pembicaraan kita, ternyata beliau-beliau itu sejak kecil sudah akrab dengan Al-Quran dan biasa sholat malam. Jadi saya yakin betul. Dalilnya banyak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tekanan, kezaliman yang luar biasa, beliau dihina, dilecehkan, didolimi, beliau sabar, beliau tangguh. Beberapa ayat turun kepada Nabi untuk memberikan penyegaran supaya tahan bantingan. Umpamanya surat Al-Qalam mengajarkan yang gila bukan kamu Muhammad, mereka itu yang gila itu. Masa depan bukan ada pada mereka, pada kamu nanti optimisme. Tapi sebagai manusia beliau pun tertekan terus. Maka Allah Subhanahu wa taala paling tidak menurunkan, ya kita kutip, dua ayat. Satu adalah surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil turun pada saat Nabi sedang menghadapi tekanan, fitnah di mana-mana. Apa isi surat Al-Muzammil itu? Satu, qumil laila. Hadapi semua itu olehmu dengan sholat malam. Jangan dendam. Orang dendam nggak pernah nyaman hidupnya itu. Jangan putus asa. Putus asa adalah sebuah kegagalan. Dan kemudian juga jangan marah. Marah tidak pernah menjadi solusi. Jadi harus bagian serahkan kepada Allah. Lakukan sholat malam, nisfah, separuh malam atau lebih, atau kurangi sedikit dari separuh malam. Kenapa saya tekankan ini? Karena kita merasakan ketika haji dan umrah, ketika kita melakukan sholat malam di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, ada semacam kesan spiritual yang luar biasa. Kalau kita haji dan umrah selama di sana tidak nikmat ibadah, ya perlu balik deui ke ditulah. Rata-rata menemukan sebuah kenikmatan, walaupun mungkin di sini agak sulit, di sana kita menemukan. Nah, Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil mengatakan qumil laila nisfah, separuhnya, separuh malam, kurangi atau lebih dari separuh malam. Kata separuh malam. Dan setelah setelah turun ayat ini, Rasulullah memelihara sholat malam itu sampai beliau hampir tiada malam tanpa sholat malam. Dan terkesan waktu itu sholat malam semacam wajib. 10 tahun sebelum Isra Mi'raj, wajibnya sholat yang 5 waktu itu sholat malam dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan ini, para sahabat membiasakan ini, dan dilanjutkan juga oleh para khulafa rasyidin dan lain-lain. Apa yang Allah janjikan? Qumil laila, lakukan salat malam. Allah menjanjikan, aku akan berikan kepadamu qaulan saqila, kalimat, ucapan-ucapan, sikap-sikap yang harismatik, berbobot, berwibawa. Nah, ini Quran. Kemudian kalau dibiasakan ini, Allah juga menjanjikan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa muqila. Bangun di penghujung malam dan membiasakan baca Al-Quran akan membangun ketangguhan, tidak mudah stres, tidak mudah putus asa, tidak mudah gelisah.
akan tangguh menghadapi berbagai macam ujian. Rasul mempraktekkan. Jadi beliau sekitar 22 tahun memelihara sholat malam. Itu hampir tiada malam tanpa sholat malam. Bahkan beliau mensosialisasikan yang disebut sholatu Dawud dan saum Dawud. Saum Dawud yaitu sehari saum, sehari tidak. Tentu dilakukan bukan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tidak boleh saum Dawud. Kemudian Salatu Dawud, yaitu tidur separuh malam, bangun separuh malam. Tapi Rasulullah SAW mengemas yang disesuaikan dengan kondisi umatnya, yaitu beliau memeliharanya sulusul lail, sepertiga malam. Ini resep dari Rasul, diuji oleh sejarah, kantunder ngalaksanakan. Ya, harus percaya, qaulan saqila, kamu akan mendapatkan harisma bil kasab. Harisma bukan karena kaya, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena jabatan dan kedudukan yang tinggi, tapi harisma karena dari yang maha kuasa. Bil kasyaf namanya itu. Membaca Al-Quran. Ini resep yang biasa kita lakukan pada saat bulan ibadah haji, dan kita lanjutkan. Bapak dan ibu yang sudah biasa melanjutkan, ajarkan ini di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita. Setiap malam ada yang melakukan sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW itu juga mendapatkan tekanan berbagai macam fitnah ketika beliau di kota Makkah, Allah bahkan beliau sempat gelisah karena wahyu agak sedikit lambat turun. Jangan-jangan Tuhan marah kepada saya. Pernah disampaikan kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah memberikan jawaban yang luar biasa. Kata Siti Khadijah, kalau orang sekelas Anda, soleh seperti Anda, dimurkai oleh Allah, lah bagaimana nasib kami ini yang tidak soleh sesoleh Anda? Itu jawaban luar biasa dari Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan beliau sampaikan itu ketika ada beberapa istri, kalau nggak salah Siti Ruqayyah yang pernah memberikan komentar, ini Rasul ini kalau sudah sebut Khadijah, karena kita ini nggak masuk nomor nih. Kata Nabi menyatakan, Khadijah itu menemani saya ketika saya sedang sendirian dan banyak musuh, sedangkan kalian menemani saya ketika saya sudah banyak teman, banyak sahabat, dan banyak pembela. Nah, ibu dan bapak, dalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang tercantum pada surat Wadduha. Tadi asbabun nuzul. Dalam surat Wadduha itu Allah menyatakan Allah tidak marah kepada kamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kan Allah menolong kamu, memberikan macam-macam kepada kamu. Lantas walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan jaminan hari esok akan lebih baik, masa depanmu cerah, dan Allah akan terus menurunkan nikmat kepadamu, dan kau akan senang dengan nikmat itu. Dalam surat Wadduha itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk memelihara sholat malam. Rasulullah SAW kemudian menerima wahyu dan surat Wadduha itu bukan syarat, barangkali pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memperoleh masa depan yang baik, hari esok yang baik, nikmat akan lestari, dikatakan ada pantangan. Satu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan coba-coba kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Itu dua pesan dari Yang Maha Kuasa untuk Rasulullah dan untuk kita. Kalau ingin memperoleh walal akhiratu khairul laka minal ula, kalau ingin wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hari esok yang baik, masa depan yang indah, hati bertambah tenang dan damai, adalah pantangan. Jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-minta. Tentang anak yatim, Nabi memberikan komentar, ana wa kafilul yatim fil jannah. Di surga nanti
saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika dunia banyak menyantuni anak yatim. Beliau menyatakan ana wa kafilul yatim fil jannah, dan beliau menyatakan barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku, dan barang siapa yang menzolimi anak yatim berarti zolim kepada aku. Ini adalah resep. Ada seorang ibu ibu mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini sibuk ngurus yatim. Oh iya, ada berapa? Ya satu pan si bapak teh yatim. Ya itu mah aki yatim atau sanes budak yatim. Ya aki yatim juga harus dijaga, dipelihara, bili punung. Surat Wadduha ini resep dari ayat turun-turun di Makkah ketika Nabi sedang menghadapi tekanan berbagai macam gojang. Tentu resep itu bukan hanya untuk Nabi saja, tapi juga untuk kita. Nah, kalau kita bercerita tentang berbagai macam ibadah kita kepada Allah, maka ibadah haji itu adalah merupakan puncak, ya, puncak kenikmatan mengabdi, puncak kenikmatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesungguhan, mestinya melahirkan juga perbaikan diri, insya Allah perbaikan diri, agar menambah peningkatan kualitas. Jadi kalau terasa kok asakil wae, perlu umroh lagi, pilih haji rada sesah mah, perlu umroh lagi, nanti daftar silakan ke Pusdai atau ke lembaga-lembaga ini. Nah, ibu dan bapak, dulu pada zaman VOC itu orang-orang Belanda, penjajah Belanda itu selalu mempersulit orang haji. Bahkan sampai pernah pada satu masa orang mau haji harus ke Singapura dulu, nggak bisa langsung dari Indonesia. Kenapa? Itu adalah berdasarkan penelitian Snoek Horgonya, ya, pemikir ahli Islam, ya, ahli keislaman bangsa Belanda, alat penjajah, yaitu ternyata orang-orang yang pulang ibadah haji itu selalu menjadi pejuang negara, menjadi pejuang kemerdekaan. Jadi alumni haji itu dicatat hasil penelitian VOC, kok orang-orang ini jadi pejuang, jadi anti Belanda. Intinya adalah orang pulang dari sana itu menjadi mujahid, pejuang-pejuang, ingin menegakkan kemerdekaan, membebaskan masyarakat dari penjajahan pada waktu itu. Ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat nah bagi kita. Mudah-mudahan setelah haji dan umroh ini kita juga mengalami peningkatan. Nah, perlu ada mungkin seperti ini, refreshing, kenangan, kemudian mengingat kembali apa-apa yang kita lakukan, dan mungkin ada doa-doa yang bisa kita lanjutkan. Tapi tadi sejak awal saya sampaikan, ibadah haji sudah, umroh sudah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, barangkali yang tercantum pada surat Al-Muzammil itu bisa menjadi amalan kita, membiasakan sholat malam dan selalu akrab dengan Al-Quran. Inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwa muqila. Membiasakan diri bangun di penghujung malam akan membangun ketangguhan, tahan bantingan. Nah, wallahu alam. Tapi begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kehidupan kita sekarang ini juga dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kita semua sudah mengikutilah berita tentang perjudian, tentang kejahatan segala macam. Ini adalah memaksa kita, mengharuskan kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan kita, keluarga dan bangsa dan negara ini. Tanpa kekuasaan dan kebesaran, kekuasaan dari Yang Maha Kuasa, agak sulit rasanya, menurut ukuran nalar agak sulit kita mengembalikan bangsa menjadi bangsa yang baik. Tapi kita yakin dengan pertolongan Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang menjadi harapan para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kesempatan bertemu seperti pada awal tadi saya sampaikan, kalau ini diamalkan supaya puguh begitu ada diamalkan, mari kita biasakan sholat malam, tiada malam tanpa sholat malam. Yang kedua, tiada malam atau tiada siang tanpa bertemu dengan Al-Quran. Putra putri kita harus bebas dari buta huruf Al-Quranul Karim. Dan kemudian
Selanjutnya adalah kita tentu saja dalam surat Wadduha tadi, sayangi orang-orang yang ekonomi lemah, anak yatim dan orang-orang miskin. Sebab Quran menyatakan orang yang membiarkan anak yatim tidak pernah menolong orang-orang miskin itu dikatakan yukadzibu biddin, pendusta agama, wa na'udzubillahi min dzalik. Barangkali ini kultum, entah kuliah 7 menit, entah kuliah kumaha antum, pada inilah yang bisa saya sampaikan. Kebetulan ini acaranya agak padat betul. Ini sudah usia kepala 8 tapi masih lari-lari ke sana. Kemarin subuh di Bandung, siangnya harus di Bogor, sorenya harus di Jakarta, malamnya harus ada acara di sini. Ini lari-lari, mudah-mudahan aja sehat. Sekarang juga mohon maaf, ini ada 3 acara lagi. Saya harus menutup seminar ini di Majelis Ulama, seminar wakaf, kemudian ke Cimahi ada acara lagi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amalan kita semua lah, amal kita. Tadi sudah disampaikan, acara ini kita akhiri dengan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin kita yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat tunjuk menjadi pemimpin Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan bimbingan pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang betul-betul dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya dafi al baliyat wa ya rafi al darajat wa ya shafi al amrad wa ya mujib al da'wat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Ishfi Rab, ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah dan juga doa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu yang ditunggu sebagai puncak kita ya, selain hidangan yang sudah disajikan di depan, ini tolong diestafetkan, nanti akan botram ya di meja masing-masing. Nanti juga di belakang sudah siap, ada bakso, ada apa, ada stand juga ya, sambil kulinernya selain hidangan yang Bapak Ibu terima.